Pada saat itu ada yang mengatakan karena makam itu adalah tidak dikuburkan atau tidak dimakamkan jasad beliau. Jadi Quran itu adalah bahan kertasnya itu dari kulit kayu. Menurut sejarah juga itu Quran ada yang bilang Quran tertua nomor 1 di Bali, ada yang bilang Quran nomor 2 tertua di Bali gitu. Antara Karangasem dengan negara. Makanya saya dulu mengambil alih memegang Quran ini karena saya sering didatangi seperti ini gitu, diminta sejarah-sejarah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, sedulur Nusantara. Channel Serat Nusantara adalah channel yang membahas, menelusuri, menggali, mendatangi sejarah-sejarah yang ada di Nusantara yang bisa saja terlupakan oleh kita. Puji syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat hidayahnya, dan pada saat ini kami dan tim Serat Nusantara telah berada di persinggahan terakhir Raden Datuk Mas Pakel, atau yang lebih dikenalnya dengan sebutan Sunan Mumbul, yang beralamatkan di Jalan Karangasem Seraya, Provinsi Bali. Lebih tepatnya lokasi ini berdekatan dengan pantai dan tempat wisata Taman Ujung.
kebetulan juru kunci atau yang dipercayakan untuk menjaga tempat ini, beliau tidak ada di sini. Mari kita cari beliau di rumahnya. Satu hati sedulur Nusantara. Saat ini kami telah berada di Banjar Dinas Ujung Pesisi, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Dan penelusuran kami tidak berhenti di makam. Kami telah bersama dengan Bapak Sirajudin. Bapak Sirajudin ini sebagai takmir masjid Baitur Rahman di Banjar Dinas ini. Untuk lebih dalamnya mengenai sejarah atau makam Raden Mas Pakel, mari kita sedikit berbincang-bincang dengan Bapak. Mohon maaf Pak, silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya sampaikan sejarah tentang keberadaan Dato' Mas Pakel, makam Dato' Mas Pakel yang dicari sejarahnya dari Serat Nusantara. Dari Serat Nusantara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti mudah-mudahan sedikit ada benarnya. Ya, kita mendapat juga alur cerita sejarah dari orang-orang tua yang sudah sepuh-sepuh gitu. Jadi sejarah daripada makam Dato' Mas Pakel tersebut yang berada di Banjar Dinas Ujung Pesisi, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalah sejarahnya. Jadi pada abad ke-17 atau 18 atau pada saat kerajaan Karangasem. Jadi pada saat kerajaan Karangasem ini beliau, menurut cerita sejarah, beliau itu diangkat menjadi pateh oleh kerajaan. Dia diangkat menjadi pateh oleh kerajaan. Jadi masalah makam daripada keberadaan makam daripada Dato' Mas Pakel ini, pada saat itu ada yang mengatakan karena makam itu adalah tidak dikuburkan atau tidak dimakamkan jasad beliau. Tidak dimakamkan jasad beliau. Itu informasinya. Ada sebagian cerita, ada yang mengatakan dimakamkan di sana ada sorbannya. Ya, sebagian ada yang menceritakan dimakamkan di sana ada topinya, seperti itu. Jadi sejarah yang kita dapatkan sehingga dikatakan Dato' Mas Pakel di sana dulu ada pisang emas.
Di sana ada pisang emas. Entah bagaimana ceritanya pada saat itu kan. Jadi beliau ini menurut informasi di sana setelah dia masuk ke dalam apa namanya itu pohon-pohon pisang emas itu, di sana dia menghilang. Menurut ceritanya gitu. Jadi keberadaan daripada makam tersebut adalah secara apa namanya itu, secara gini apa, tidak ada orang-orang tua termasuk juga sepuh yang sudah dikunjungi tadi, tidak begitu mengenal dia keberadaannya, tahun berapa dia gini, dikuburkan tahun berapa, dimakamkan tahun berapa. Cuman disampaikan sejarahnya pada saat kerajaan Karangasem gitu. Pada saat kerajaan Karangasem. Jadi pada saat kerajaan Karangasem itu adalah sekitar abad ke-17 atau 18. Dan begitu juga sedikit saya sampaikan juga daripada itu ada apa namanya kesamaannya antara makam dengan masjid yang ini kita bangun sekarang, Masjid Baitur Rahman. Jadi masjid ini dulu adalah pemberian raja. Pemberian raja yang dibangunkan oleh raja diberikan kepada masyarakat Banjar Dinas Ujung Pesisir yang Muslim gitu. Karena jadi umat Islam Banjar Dinas Ujung Pesisir khususnya adalah dia ikut istilahnya, istilah Balinya, Hindunya itu ngayah kepada raja pada saat. Dan salah satu bukti masjid ini waktu dulu mungkin waktu Gunung Agung meletus Pak ya, ini cuman satu-satunya tempat ini yang masih utuh, mungkin seperti itu Pak? Iya, waktu itu karena Gunung Agung meletus itu kan pada tahun 63. Juga kita tidak tahu karena kita kelahiran di atas 63 gitu. Kita kelahirnya di sana gitu. Kita tidak tahu gitu yang pastinya akan, tetapi sejarah ini yang kita ceritakan seperti itu, seperti apa yang telah disampaikan tadi gitu. Utuh, dia tidak kena apa namanya, tidak kena lahar. Termasuk juga ada kubur di sana, kubur umum. Pas itu pada saat lahar dia tidak kena lahar, malahan laharnya dari sini berbelok ke sini, dia kuburnya di sini gitu, dia tidak kena lahar seperti itu. Itu termasuk karomah beliau Pak ya? Iya. Mungkin termasuk karomah beliau yang lain Pak bisa diceritakan atau Bapak ngerti? Kalau yang lain karomah beliau sangat banyak sebenarnya. Yang lain sebenarnya sangat banyak, akan tetapi kita tidak begitu tahu lah gitu. Karena apa yang saya sampaikan tadi, sesepuh kita dulu dia tidak begitu menceritakan, tidak membukukan juga mengenai sejarah gitu, mengenai sejarah. Nah, makam yang di luar Pak, yang di sampingnya Thomas Pakel. Tadi itu di dalam ada dua Pak ya? Ada dua ya. Terus di luar lagi juga ada satu itu, kalau nggak salah kami tadi membaca di luar dari area itu kan? Di luar dari apa namanya itu, dari rumah itu, makam itu ya. Kalau makam yang di luar itu adalah makam warga itu. Warga itu yang di sampingnya itu, yang di tanah yang kosong. Yang kosong. Ya. Yang di dalam Pak, nomor pas baru masuk itu kan ada satu kecil. Ada kecil. Nah itu kalau itu saya kurang begitu tahu sejarah yang kecil itu gitu. Yang kita tidak salah menyampaikan gitu ya. Cuman yang kita sedikit tahu itu yang saya sampaikan tadi tentang sejarah Dato' Mas Pakel gitu, dengan keberadaan masjid. Dan masjid ini pun dia dulu memang dulu dia memiliki apa namanya barang-barang ukiran seperti itu, akan tetapi direnovasi pada tahun 84 masjid ini, maka alat-alatnya itu seperti pintu, jendela dan lain sebagainya itu dijual untuk membiayai masjid gitu. Jadi yang tertinggal juga itu, yang masih tertinggal sampai sekarang ada Quran tua itu. Dulu
pernah diamati dari Kementerian Agama pusat itu datang ke sini. Dia bilang, saya tanya dia, ini dari kulit apa? Saya gitu, ini kulit kayu Pak. Jadi Quran itu adalah bahan kertasnya itu dari kulit kayu, ya, kulit kayu. Memang sudah sekarang agak sudah rapuh, sudah tua. Tapi masih tersimpan Pak ya? Masih tersimpan, Quran tersebut masih tersimpan. Gitu. Mungkin boleh Pak nanti kami mendokumentasikan sekalian buat bukti gitu kira-kira. Boleh, boleh, ya boleh. Jadi Quran itu yang nyimpan itu saya, itu pernah di di lomba atau dipamerkan dulu tingkat provinsinya. Iya. Menurut sejarah juga itu Quran ada yang bilang Quran tertua nomor 1 di Bali, ada yang bilang Quran nomor 2 tertua di Bali gitu. Antara Karangasem dengan Negara. Oh negara. Ya negara. Iya negara. Jadi Kelungkung juga Pak yang punya kitab gede, Kelungkung juga Kelungkung. ada. Tapi ini sudah dibawa ke provinsi dulu Qurannya, dia bilang seperti itu gitu, Qurannya. Tapi sekarang sudah tidak berkulit dia, yang masih hanya anunya saja gitu. Kalau keturunan dari Datuk Mas Pakel, memang sampai saat ini kita kurang tahu. Akan tetapi di Lombok itu makamnya adalah di Batu Layar itu, tahu pernah ke Lombok di Senggigi? Iya di Mataram Pak. Ya di Mataram, di KLU di Lombok Utara di sana. Itu di sana di Batu Layar namanya. Di sana ada makam juga, makam Datuk Mas Pakel. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, karena dulu dikatakan sakti lah gitu, dikatakan sakti. Kalau dia nyebrang dulu ke Lombok itu tidak pernah pakai kayak kita gitu. Iya. Saking saktinya tidak pernah gitu dia gini. Mungkin karena ilmunya dia sudah memiliki ilmu yang cukup gini dia gitu. Yes, termasuk udah makrifat lah Pak. Nah, mungkin di sana bahasa para wali kan. Ya, itu dia. Makanya saya bilang tadi, begitu dia masuk di pohon-pohon pisang emas di sana, dia menghilang di sana gitu. Dia menghilang gitu, saking ya tinggi ilmunya gitu. Tulisan, katanya tulisan tangan. Bismillah. Ya, dari kulit kayu. Menurut penelitian dari Kementerian Agama pusat. Jadi Quran ini kena ada hujan, ada panas dia, sehingga kulitnya itu gini dia. Sudah Mohon maaf Pak. Iya, Bismillah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah, ya Rahman. Assalamualaikum salam. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah. Disimpan aja Pak. Jangan boleh ada yang mengambil peninggalan beliau. Nggak diurusin, beliau sangat marah. La ilaha illallah.
Suatu saat ada yang nyari nih, Pak. Yang intinya jangan sampailah jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Benar-benar. Soalnya ini bisa diperdagangkan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya dulu ini pernah dipinjam itu untuk dipamerkan lah gitu. Jangan, Pak. Si Bali pada saat itu lama dia. Iya. Makanya saya terus cari terus gitu sehingga alhamdulillah bukti sejarah ini kembali. Quran bukti sejarah. Jadi kalau kita sia-siakan itu sejarah, sangat salahlah kita gitu, orang sejarah, orang tua dulu gitu. Tulisnya nggak sembarangan ini, Bapak. Iya, benar. Tirakatnya bukan main. Nggak seperti orang-orang sekarang. Maksudnya ya mohon maaf nih, kami sendiri sadar semua itu, Pak. Mungkin sebetulnya peninggalan beliau banyak, Pak, di masjid sini, Pak. Iya. Sebetulnya. Dulu makanya tadi kan sudah saya bilang itu apa namanya, barang-barang antik dulu banyak. Tapi karena orang-orang tua dulu karena dia tidak begitu mengenal sejarah, atau apakah karena SDM daripada beliau kan seperti itu, karena ya kita maklumilah pendidikan dari beliau itu kan ya kita sadar gitu. Nah, sehingga itu banyak yang barang-barang bersejarah peninggalan itu kadang dijual gitu. Ininya juga dijual, Pak. Masih ada atau tongkat yang dipakai Jumat ini? Kalau tongkat itu enggak sejarah, itu memang masih tongkatnya, tapi tidak sejarah dia. Enggak sejarah orang, karena kita mimbarnya itu kita buat belakang gitu. Jadi tongkatnya itu kita tidak temukan gitu, tongkat yang ini. Mungkin yang aslinya sudah diambil yang aslinya. Makanya dulu, sedangkan konon cerita orang-orang tua dulu gitu, yang dipakai untuk apa namanya khotbahnya itu dia pakai kertas lontar panjang. Panjang itu ininya kertasnya dulu pakai khotbah katanya itu. Jadi itu kita tidak pernah menemukan. Makanya sering yang mencari-cari sejarah, sama juga yang dari Kementerian Agama dulu juga untuk menelusuri gitu sejarah-sejarah itu. Jadi yang kita kasih tahu ya seperti ini aja, apa adanya gitu, biar kita tidak buat-buatkan seperti itu, biar nggak salah kita. Ya, yang penting kalau ada yang nyari jangan dikasih. Karena dengan adanya ini beliau-beliau dulu sangat paham dengan keadaan di sini. Otomatis ada alasan tertentu. Ya termasuk contoh yang paling nyata. Kenapa di masjid yang dulu musola, Pak, ya belum masjid. Memang masjid dari dulu. Oh, masjid dari masjid dulu. Dari dulu, dari pemberian raja yang dibangun oleh raja itu pertama masjidnya atapnya itu alang-alang. Alang-alang pakai tiang gitu. Ya padahal secara logika kalau menurut sejarah Gunung Agung meletus itu kanan kiri kan lahar. Itu barang-barang dari bambu semua ya, Pak, dulu ya. Otomatis sebetulnya lebih kena. Makanya kalau kita bicara kepada Gunung Agung lagi, Gunung Agung artinya kan baru 63 atau 63 dia. Betul. Artinya kalau kita kembali ke abad 17 18 itu sangat jauh tahun sekali. Berapa jauh Ya, sekali jauh kan sekali. seperti itu. Jauh sekali. Sedangkan di atas 60 63 itu kan itu kelahirannya saya lagi itu pada saat itu. Benar, ya. Betul, Pak. Makanya kita tidak begitu mengenal kalau kita tidak rajin minta cerita-cerita sejarah sama orang tua gitu, kita tidak tahu gitu. Ya. Makanya saya dulu mengambil alih memegang Quran ini karena saya sering didatangi seperti ini gitu, diminta sejarah-sejarah gitu. Gimana
bisa ceritakan sejarah, sedangkan saya belum tahu sejarahnya gitu saya. Makanya gitu. Kemungkinan kalau masih dia kuat pendiriannya atau ingatannya, kalau mau mencari sejarah, kemungkinan sedikit ada hubungannya dengan Puri juga. Ada yang di Dangin Semu, pernah ke Dangin Semu. Itu Pak Haji Muhammad Asim, tokohnya di sana juga. Kalau dia itu betul-betul dia mengenal sejarah, karena dia kan orang Intelek, dia orang mengerti dia. Dia betul-betul mengenal sejarah antara hubungan masyarakat Muslim dengan orang Puri. dengan Puri ya. Ini pihak kerajaan pada saat itu gitu. Ya mungkin kalau yang sejarah kami terima dari Pak Haji itu sebetulnya Muslim itu emang dicari kok, Pak. Emang didatangkan untuk ya menurut semua itu kan ada tempatnya masing-masing. Maksudnya untuk membantu, karena ya ini mungkin harus orang yang Muslim yang paham. Pada saat itu kan antara kerajaan Karangasem dengan kerajaan Mataram. Kerajaan Karangasem dengan kerajaan Mataramnya pada saat itu, itu konon cerita sejarahnya kan terjadilah kalau kita katakan peperangan ya, peperangan antara Raja Karangasem dengan Raja Mataram, sehingga di Lombok di Mataram itu baru di sana dapat dikuasai oleh Raja Karangasem itu kan sampai ke Lombok Barat di Mataram itu ya. Jadi pengikut-pengikut yang ada di Lombok maka dibawa ke sini, itu konon cerita kan seperti itu, ditukar istilahnya sama kerajaan, sama raja pada saat itu. Jadi umat Hindu di sini ada yang dibawa ke Lombok juga gitu. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Sudah dikenankan untuk sedikit banyak mengetahui sejarah-sejarah. Sama-sama. Mohon maaf saya juga terbatas untuk menyampaikan gitu. Kita tidak begitu mengenal paham tentang sejarah orang-orang tua dulu gitu. Jadi sedikit yang saya tahu itu yang saya berikan gitu. Gitu Pak. aja. Terima kasih sedulur Nusantara. Penelusuran kami telah selesai di sini dan Al-Quran ini bukti nyata peninggalan beliau.